Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik para jamaah ikhwah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini dengan mengkaji agama kita, memperdalam ad-dinul Islam. Pembahasan yang menjadi tema pada pagi hari ini adalah tentang keteguhan para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an dalam mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tema kita, yaitu keteguhan dan kesabaran para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim dalam mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memiliki perencanaan, ya, setiap mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diuji imannya. Ini adalah sunnah kauniyah, sesuatu yang pasti akan terjadi dan sudah terjadi pada umat-umat terdahulu sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, kemudian nabi-nabi setelahnya sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hingga akhir zaman. Ini terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat kedua dan ayat yang ketiga. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja ayyaqulu amanna, untuk mengatakan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka belum diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Ya, mereka tentunya akan diuji dan ditegaskan walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka disitulah nanti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala mana orang-orang yang benar imannya dan mana orang-orang yang dusta terhadap keimanannya. Jadi ujian ini pasti akan dihadapi oleh orang-orang yang mengatakan dirinya saya telah beriman, kami telah beriman. Tidak dibiarkan begitu saja mengatakan saya telah beriman. Maka ayat ini mengandung konsekuensi bahwa semua orang yang beriman itu harus siap akan adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian di sini dikatakan fitnah. Yuftanun. Mereka akan diberikan fitnah. Ya, seperti itu.
Dan fitnah ini banyak sekali. Ujian-ujian banyak sekali. Ada ujian terhadap harta, ujian terhadap keluarga, dan ujian yang paling berat adalah ujian terhadap akidah keimanan kita. Lalu di ayat yang lain juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata? Ataukah kalian mengira kalian itu semua bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian cobaan, ujian seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kalian. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Ini bantahan untuk sebagian orang yang mengira masuk surga itu bisa dengan mudah dilalui tanpa adanya rintangan dan kesulitan. Apakah kalian mengira begitu cara masuk surga? Bukan. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami oleh umat-umat terdahulu sebelum kalian. Apa yang menimpa umat terdahulu? Allah firmankan, massathumul ba'sa wad dharra. Mereka ditimpa kemelaratan, kemudian juga penderitaan, wazulzilu, dan kegoncangan jiwa, hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang berada di sekitarnya, yaitu para sahabat, mengatakan, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan dari Allah? Jadi sampai-sampai mereka berharap cepatnya datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena penderitaan dan juga penyiksaan yang mereka alami. Mereka ditimpa dengan kemiskinan, kemelaratan, kesulitan hidup, kelaparan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Ini terjadi pada masa Mekah. Ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah, mereka banyak mengalami siksaan-siksaan dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan dari Allah? Kemudian dikatakan, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah dan ingatlah, sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Baik ya. Ini adalah konsekuensi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasakan ujian berupa kelaparan, penderitaan, dan kegoncangan jiwa, kegundahan, ya, banyaknya pikiran dan lain sebagainya. Ini adalah suatu sunnah kauniyah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi kepada semua orang beriman, dan sudah terjadi memang, dialami oleh para sahabat dan juga para ulama-ulama terdahulu. Kemudian ditekankan lagi dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 186. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian sungguh-sungguh akan diuji terhadap harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adza katsiran. Dan juga selain diberikan ujian terhadap harta dan jiwa, kalian juga akan benar-benar mendengar ucapan-ucapan yang menyakitkan hati yang diucapkan oleh orang-orang ahlul kitab. Gangguan-gangguan yang mereka berikan akan sangat banyak. Adzan katsiran. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah urusan yang patut diutamakan. Nah, ini artinya ada
3 jenis ujian yang akan dialami oleh orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi amwalikum. Ujian orang beriman itu dari harta. Bisa karena banyaknya harta, bisa juga karena miskin. Kesulitan harta, ini ujian orang beriman. Wa fi anfusikum, dan ujian tentang jiwa. Jiwanya, entah dia merasakan sakit, merasakan letih, dan lain sebagainya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang akan dihadapi oleh orang-orang beriman. Kemudian yang ketiga, ujian berupa cemoohan dan gangguan dari siapa? Minalladzina utul kitab, dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu melecehkan kaum muslimin, merendahkan mereka, mengucapkan cacian-cacian dan lain sebagainya. Dan apa perintah Allah ketika kita menghadapi 3 ujian ini? Wa in tasbiru wa tattaqu, apabila kalian bersabar dan tetap bertakwa, tetap mempertahankan ketakwaan di tengah kemiskinan, di tengah dengan rasa sakit yang dialami oleh fisik, kemudian juga rasa sakit hati karena diucapkan ucapan-ucapan yang merendahkan. Kalau bersabar dan tetap bertakwa, maka itulah yang harus diutamakan. Ini. Dan di sini kalimatnya latublawunna. Nah, ini adalah taukid ya. Yaitu sungguh-sungguh pasti akan diuji. Lalu di hadis juga demikian. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu asyaddu bala'an? Ayyun nasi asyaddu bala'an?" Manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau ditanya, manusia manakah yang paling berat ujiannya, ujian keimanannya? Kemudian beliau bersabda, qala al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsalu. Yang paling berat adalah para nabi, ujian yang dialami oleh para nabi. Kemudian setelah para nabi, ujian di level bawahnya adalah orang-orang yang semisal para nabi, yang semisal para nabi. Kemudian setelah itu orang-orang yang semisal dengan orang yang semisal para nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan, fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, maka seseorang itu akan mendapatkan ujian sesuai dengan kadar kekuatan akidahnya, agamanya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu, apabila agamanya kuat, agamanya itu kokoh, akidahnya kuat, maka akan bertambah berat ujiannya. Jadi ujian yang paling berat itu ujian untuk para nabi, karena yang paling kuat imannya dari semua manusia adalah para nabi. Nah, begitu pula sebaliknya. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Jika agamanya lemah, maka dia pun akan diuji sesuai kadar agamanya. Hadis Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, hadis ini menekankan semua akan diuji. Semua orang beriman, dari mulai yang paling kuat imannya sampai yang imannya paling lemah, itu semua pasti diuji. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari ujian. Semua kita ini semua akan mendapatkannya. Kadang kita melihat orang lain ujiannya sangat berat, ya, atau kita melihat diri kita ujiannya sangat berat, sementara orang lain tidak mendapatkan ujian yang seperti itu. Nah, ini tentunya kenapa kita mendapatkan ujian yang seolah-olah menurut kita ini berat, yang kita bandingkan dengan orang lain, ternyata orang lain tidak mendapatkan ujian yang sama dengan saya. Bisa jadi karena memang Allah melihat ada potensi kekuatan iman pada diri kita, sehingga disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian sesuai dengan kadar kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang di luar kesanggupannya.
kecuali memang dia sanggup untuk mengembannya. Ini. Dan perlu disadari bahwa apabila ujian itu menimpa kita dan kita bersabar, maka nilainya akan sangat besar, nilai berupa pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan uji mereka. Allah akan berikan ujian kepada kaum tersebut. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Siapa yang ridha dengan ujian dari Allah, maka dia pun mendapatkan keridhaan dari Allah. Siapa yang membenci, maka dia pun mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, oleh karenanya di sini perlu diingat bahwa apabila orang beriman dia mendapatkan ujian, maka sesungguhnya itu adalah bentuk rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin itu. Orang mukmin ketika mendapat ujian keimanannya, maka sesungguhnya dia sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sedang dimusuhi. Salah kalau dikatakan ternyata Allah tidak senang dengan saya, ini keliru. Tidak seperti orang-orang ahlul kitab. Orang ahlul kitab itu punya prinsip, mereka harus jadi orang kaya. Kalau jadi orang miskin, itu tandanya mereka hidupnya tidak diberkati oleh Tuhan. Ahlul kitab itu, Yahudi, Nasrani, begitu prinsipnya mereka. Makanya berlomba-lomba mereka ingin jadi orang kaya. Karena dipandang rendah. Orang miskin di antara mereka itu dipandang berarti hidupnya tidak mendapat berkat dari Tuhan. Jadi mereka tidak mau miskin. Dalam Islam sebaliknya. Justru orang-orang yang banyak ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya akan contohkan banyak sekali ujian-ujian yang menimpa para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Di antaranya adalah ujian yang menimpa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, Utsman bin Affan ini punya paman namanya Al-Hakam. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam, pamannya tidak senang. Ya, pamannya tidak senang sehingga Utsman disiksa oleh pamannya dengan digulung di dalam tikar yang terbuat dari daun-daun kurma. Tikar yang sangat tebal, kemudian dijemur di padang pasir oleh pamannya. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu menjawab, "Demi Allah, sampai kapanpun aku tidak akan meninggalkan agamaku. Aku tidak akan meninggalkan nabiku selama aku masih hidup." Ini kata Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan pamannya terus-menerus menyiksa, namun semakin kokoh keimanan Utsman dengan agamanya, sampai akhirnya pamannya pun merasa putus asa. Ya, pamannya merasa putus asa dan tidak lagi menyiksa Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian yang kedua adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Ini juga sering kita dengar kisahnya. Mus'ab bin Umair ialah seorang pemuda yang tampan, yang memiliki fasilitas hidup dari keluarganya yang sangat mencukupinya. Namun ketika dia masuk Islam, dia menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka segera saat itu semua fasilitas kemewahan yang dirasakan Mus'ab bin Umair dihentikan, sampai diusir dari rumahnya, sampai menjadi gelandangan yang tidak punya baju, tidak punya baju ganti, tidak punya uang sama sekali, kemudian juga tidak punya makan, kelaparan.
Padahal sebelumnya jangankan kelaparan, dia berlebihan. Bajunya sangat bagus, kemudian pakaiannya, makanannya sangat banyak, dan parfumnya sangat mewah. Ketika dia masuk Islam, diuji oleh keluarganya, tidak mendapatkan semua fasilitas itu, diboikot, namun dia tetap mempertahankan keimanannya dan tetap berjuang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga kisah yang dialami Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ini kisah yang sangat terkenal sekali. Kita semua insya Allah sudah sering mendengarnya. Tapi dikuatkan lagi, disampaikan di sini ya, untuk mengingatkan lagi. Jadi Bilal bin Rabah ini seorang budak berkulit hitam yang punya majikan namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ketika mengetahui Bilal masuk Islam, maka Umayyah ini senantiasa menyiksa Bilal dengan mengikatnya dengan tali. Kemudian setelah diikat pakai tali, talinya ini diseret oleh anak-anak kecil keliling kota Mekah. Bisa dibayangkan ya, tangannya diikat oleh Umayyah bin Khalaf, kemudian talinya itu dijadikan mainan oleh anak-anak, diseret keliling Mekah. Kemudian terkadang talinya itu tidak diseret-seret, terkadang talinya diikat ke tombak. Tombak yang ditancapkan di padang pasir, kemudian diikat dia di situ. Tangannya diikat di tombak itu. Dibiarkan kepanasan, terkena teriknya matahari, sampai kehausan tidak diberi minum. Ini Bilal. Dan itu hampir setiap hari begitu yang dialami oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bisa dibayangkan betapa panasnya di padang pasir yang suhunya itu paling ringan adalah 35 derajat dan rata-rata di atas 40 derajat Celcius. Begitu. Kemudian pernah juga suatu ketika tidak puas Umayyah bin Khalaf dengan mengikat di tali, di tombak, tidak puas, sampai ketika Bilal sudah kelelahan, sudah hampir pingsan, yang tadinya berdiri menjadi duduk, setelah duduk berbaring, setelah berbaring ditimpakan batu, ditindihi batu. Lantas Umayyah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, engkau akan tetap mengalami seperti ini sampai engkau mati, atau engkau kafir kepada ajaran Muhammad dan menyembah Al-Lata wal-Uzza." Dalam keadaan seperti itu Bilal tetap berteriak ahad, ahad, sampai tibalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Datang Abu Bakar melihat Bilal yang menghadapi penyiksaan seperti itu, lantas dibeli Bilal itu dari Umayyah bin Khalaf dan dimerdekakan. Nah, setelah itu terbebaslah Bilal dari penyiksaan. Nah, selanjutnya adalah Ammar bin Yasir. Ini juga sangat terkenal sekali kisahnya. Insya Allah semua kita sudah pernah mendengarnya. Ammar bin Yasir ini bukan hanya Ammarnya, tetapi Yasirnya juga, ayahnya dan ibunya. Ibunya Ammar, ayahnya Ammar, dan Ammarnya. Mereka bertiga disiksa oleh Abu Jahal. Ya, ibunya bernama Sumayyah radhiyallahu anha. Nah, Sumayyah ini disiksa dengan ditusuk dari arah belakang sampai tembus ke depan dan meninggal di tempat pada saat itu. Ayahnya Ammar yang bernama Yasir juga disiksa sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Kemudian ketika sebelum meninggal ini sempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya kalian ini akan mendapatkan tempat yang terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala." Nah, tinggal Yasirnya sendiri, tinggal Ammarnya. Ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, tinggal Ammarnya. Kemudian Ammar dalam keadaan pingsan, setengah sadar, diperintahkan oleh Abu Jahal untuk kufur kepada Muhammad dan mengucapkan sesuatu pujian kepada Al-Lata wal-Uzza. Jadi kamu kalau mau selamat dari siksaan ini,
mau saya hentikan siksaannya, cobalah kamu puji Lata dan Uzza. Lantas dalam keadaan setengah sadar dia pun melakukan hal yang demikian. Ya, namun setelah itu Ammar mendatangi Nabi SAW dalam keadaan menangis, menyesal, meminta maaf karena telah mengatakan sesuatu yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disitulah ada hukum yang sangat berfaedah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surah An-Nahl 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kafir kepada Allah, dia akan dimurkai Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir tetapi hatinya tetap tenang dalam keimanan. Nah, ayat ini turun berkaitan dengan apa yang diucapkan oleh Ammar bin Yasir. Dia dalam keadaan seperti itu dipaksa untuk memuji Al-Lata wal Uzza, tapi imannya tetap kokoh, dia hanya dipaksa saja. Dalam keadaan terpaksa dia mengatakan hal demikian, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa dengan turunnya ayat ini. Surat An-Nahl 106. Dan kemudian juga ada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini juga sangat terkenal ya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya, sangat taat kepada ibunya, anak berbakti, bukan anak durhaka. Nah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang baktinya kepada orang tua. Orang tuanya memerintahkan dia untuk keluar dari Islam, atau kalau tidak, ibunya tidak mau makan. Dan benar itu. Sa'ad tetap tidak mau menuruti perintah ibunya, dia tetap berada dalam Islam. Padahal Sa'ad ini orang yang sangat berbakti kepada ibunya, tidak pernah membangkang perintah ibunya sama sekali. Patuh dia kepada ibunya. Tapi ketika itu diuji oleh Allah, ibunya tidak mau makan sebelum Sa'ad meninggalkan agama Islam. Tetapi Sa'ad dengan tegas mengatakan, seandainya ibu memiliki 70 nyawa, keluar satu-satu, saya tetap berada dalam agama saya. Ya, padahal Sa'ad ini orang yang sangat menyayangi ibunya, tapi ibunya kelaparan, ibunya sampai kurus kering. Bahkan dikisahkan ibunya ini adalah seorang wanita yang sangat rupawan, fisiknya. Tetapi sampai pada saat itu, ya, fisiknya melemah, kemudian keriput, kurus, dan sakit-sakitan. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap tidak bergeming, tidak menoleh, tidak lantas kasihan sama ibunya. Aduh, kasihan ibu saya, udah saya murtad saja. Tidak. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sampai pada akhirnya ibunya pun mau makan. Ya, demikianlah ya kisah-kisah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum jami'an mempertahankan iman mereka. Dan sebuah sunnatullah yang pasti terjadi, tidak dibiarkan saja orang beriman mengatakan ayaqulu amanna wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Oleh karenanya, apabila datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka yang pertama kali kita wajib bersabar. Kemudian yang kedua, kita baca lagi kisah-kisah umat-umat terdahulu, bagaimana ujian mereka. Ujian mereka itu lebih berat daripada kita. Ya, bahkan Rasul pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang sebelum kalian, wahai para sahabat, itu ada orang yang digergaji kepalanya sampai terbelah dua. Ini kata Rasul, menghibur sahabat, gitu ya. Jadi sahabat Nabi saja dihibur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kisah umat sebelum sahabat, umat sebelum Rasul. Dan juga umat-umat sebelum Rasul itu ada kisah Ashabul Ukhdud, yaitu kisah orang-orang beriman yang dilemparkan dalam parit
Sampai ada karomah di situ. Karomahnya berupa bayi yang bisa bicara. Bayi bicara kepada ibunya, "Wahai ibu, nyeburlah ke api." Karena itu adalah keselamatan. Daripada disuruh kafir, mendingan nyebur ke api. Ini kezaliman raja pada saat itu, orang beriman semua dibakar dalam api. Ada seorang ibu yang ragu-ragu ketika mau menyeburkan dirinya ke api karena masih menggendong bayinya ini. Ibunya tidak masalah dengan dirinya, tapi dia kasihan dengan bayinya. Sampai dikuatkan oleh bayinya. Inilah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayinya bisa bicara, tidak usah khawatir. Ini adalah kebenaran. Ya, nanti bisa dibaca lagi dalam kisah Ashabul Ukhdud. Wallahu a'lam, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah iman kita kepada Allah dan menambah kesabaran kita dalam menapaki jalan kebenaran, jalan al-haq, jalan siratul mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.